Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidak Setia Nugraha dari kelompok 9 kelas 2B ingin memaparkan penyampaian presentasi tentang estimasi ketidakpastian kromatografi. Nah, estimasi ketidakpastian pengukuran dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan dan mengetahui bahwa hasil pengukuran kadar metanol dan etanol pada sampel minuman oplosan menggunakan kromatografi gas merupakan metode yang valid. Nah, ketidakpastian pengukuran merupakan nilai ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran suatu bahan atau material dengan menggunakan peralatan dan instrumen yang terkalibrasi. Sehingga nilai ketidakpastian yang diperoleh merupakan nilai ketidakpastian gabungan dari setiap langkah atau proses pengukuran. Nah, langkah-langkah estimasi ketidakpastian yang pertama meliputi penetapan model matematis, identifikasi sumber atau kontributor ketidakpastian, yang ketiga menentukan ketidakpastian baku, selanjutnya penggabungan ketidakpastian baku dan perhitungan ketidakpastian yang diperluas. Nah, kemudian di sini masuk ke gas kromatografi. Nah, ini adalah diagram fishbone dari gas kromatografi, ketidakpastian gas kromatografi. Nah, di sini anggaplah di sini ada ketidakpastian gabungannya. Nah, dimulai ya dari arah sebelah sini. Arah sebelah sini estimasi gabungannya dipengaruhi oleh salah satunya konsentrasi. Nah, konsentrasi tersebut juga dipengaruhi oleh kurva kalibrasi. Dan juga selain ada dipengaruhi oleh konsentrasi, gabungan juga dipengaruhi oleh volume pipet ukur, volume labu takar, dan presisi metode. Volume pipet ukur dipengaruhi oleh faktor kalibrasi dan faktor muai, sedangkan volume labu takar dipengaruhi oleh kurva kalibrasi dan faktor muai. Nah, ini adalah data contoh yang kita ambil dari internet. Nanti selanjutnya untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Margareta dengan NIM 2219105. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi ketidakpastian pada kromatografi gas. Aplikasi ketidakpastian kromatografi gas adalah sumber ketidakpastian baku yang berkontribusi terhadap penentuan kadar metanol dan etanol. Sebelumnya dilakukan identifikasi termasuk dalam ketidakpastian baku tipe A atau tipe B. Untuk mengetahui persamaan yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pipet ukur 1 mili, ketidakpastian baku asal pipet ukur 1 mili merupakan ketidakpastian gabungan yang berasal dari ketidakpastian kalibrasi pipet ukur dan ketidakpastian faktor muai dari pipet ukur. Perhitungan ketidakpastian kalibrasi pipet ukur dilakukan dengan tipe B berdasarkan asumsi distribusi triangular dengan persamaan sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, mu kal sama dengan S per K sama dengan 0,006 mili, didapat dari data yang sebelumnya ada di slide dan dibagi akar 6. Akar 6 adalah pengulangan dari contoh sampelnya. Nah, dapat hasilnya 0,0025 mili. Selanjutnya, hasil ketidakpastian kalibrasi pipet ukur diperoleh sebesar 0,0025 mili. Kemudian, ditentukan ketidakpastian baku faktor muai pipet ukur yang berasal dari ketidakpastian asal efek temperatur, yaitu dilakukan berdasarkan hasil kali volume dengan konstanta faktor muai dan selisih suhu pengujian dibagi dengan distribusi triangular dengan persamaan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, mu muai sama dengan volume dikali 2,1 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius dikali delta T dibagi akar 3 dan didapat hasil 0,0006 mili. Lalu, hasil ketidakpastian faktor muai pipet ukur diperoleh sebesar 0,0006 mili. Berdasarkan hasil tersebut, ketidakpastian baku asal pipet ukur 1 mili dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Mu Vc sama dengan artinya volume pipet ukur. Akar dalam kurung mu kal yang tadi kita sudah peroleh di pangkat 2 ditambah mu muai yang tadi hasilnya 0,006 mili itu di pangkat 2 dan didapat hasilnya 0,0025 mili. Lalu
Pipet ukur 10 mili ketidakpastian baku asal pipet ukur 10 mili merupakan ketidakpastian gabungan yang berasal dari ketidakpastian kalibrasi, pipet ukur dan ketidakpastian faktor muai dari pipet ukur. Perhitungan ketidakpastian kalibrasi pipet ukur dilakukan dengan tipe B, berdasarkan asumsi distribusi dengan persamaan sebagai berikut. Mu K sama dengan S per K. S itu adalah sigma dalam kurung XI dikurang X rata-rata di pangkat 2. Dan K-nya adalah pengulangan dari jumlah sampel tersebut. Nah, didapat hasilnya 0,0204 mili. Kemudian, selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Indri Novianti dengan NIM 2219087. Hasil ketidakpastian kalibrasi pipet ukur diperoleh sebesar 0,0204 mili. Kemudian ditentukan ketidakpastian baku faktor muai pipet ukur yang berasal dari 43 ketidakpastian asal efek temperatur, yaitu dilakukan berdasarkan hasil kali volume dengan konstanta faktor muai dan selisih suhu pengujian dibagi dengan distribusi triangular dengan persamaan sebagai berikut. Mu muai, rumusnya itu mu muai sama dengan V kali 2,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius dikali delta T dibagi akar 3. Hasilnya 0,0061 mili. Nah, selanjutnya hasil ketidakpastian faktor muai pipet ukur diperoleh sebesar 0,0061 mili berdasarkan hasil tersebut. Ketidakpastian baku asal pipet ukur 10 mili dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Rumusnya itu mu Vc itu pipet ukur akar mu kal pangkat 2 ditambah mu muai pangkat 2 hasilnya 0,0204 mili. Selanjutnya, labu ukur 10 mili ketidakpastian baku asal labu ukur 10 mili merupakan ketidakpastian gabungan yang berasal dari ketidakpastian kalibrasi labu ukur dan ketidakpastian faktor muai dari labu ukur. Perhitungan ketidakpastian kalibrasi labu ukur dilakukan dengan tipe B berdasarkan asumsi distribusi triangular dengan persamaan sebagai berikut. Rumusnya itu mu K sama dengan S per K. S itu sigma buka kurung X1 dikurang X rata-rata di pangkat 2. K itu pengulangan sampel, hasilnya 0,0102 mili. Lalu hasil ketidakpastian kalibrasi labu ukur diperoleh sebesar 0,0102 mili. Kemudian ditentukan ketidakpastian baku faktor muai labu ukur yang berasal dari ketidakpastian asal efek temperatur, yaitu dilakukan berdasarkan hasil kali volume dengan konstanta faktor muai dan selisih suhu pengujian dibagi dengan distribusi triangular dengan persamaan berikut. Rumusnya mu muai V kali 2,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius dikali delta T per akar 3. Hasilnya 0,0061 mili. Hasil ketidakpastian faktor muai labu ukur diperoleh sebesar 0,0061 mili. Berdasarkan hasil tersebut, ketidakpastian baku asal labu ukur 10 mili dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Mu Vc akar mu kal pangkat 2 ditambah mu muai pangkat 2 hasilnya 0,0102 mili. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Nabila Azhara Kurnia dengan NIM 2219120. Oke. Di sini ada kurva kalibrasi ketidakpastian baku asal kurva kalibrasi diperoleh dari pembuatan larutan standar yang ditentukan berdasarkan persamaan ketidakpastian instrumental dari kurva kalibrasi. Ketidakpastian baku asal kurva kalibrasi dapat dihitung dalam persamaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian kurva kalibrasi metanol dengan rumus Sx sama dengan Sy per X dibagi B dikali akar 1 per P ditambah 1 per N ditambah dalam kurung Y sampel dikurang Y standar dalam tutup kurung akar 2 per B kuadrat sigma dalam kurung X1 XI min X tutup kurung kuadrat. Nah, Sx itu adalah ketidakpastian kurva kalibrasi yang mana dengan hasilnya
SX sama dengan 0,0062. Selanjutnya yaitu ketidakpastian kurva kalibrasi etanol. Dengan rumus SX sama dengan S-nya per X per B dikali akar 1 per T ditambah 1 per N ditambah dalam kurung Y sampel dikurangi standar tutup kurung kuadrat per B kuadrat sigma dalam kurung XI dikurang X tutup kurung kuadrat dengan hasil XX sama dengan 0,0566. Selanjutnya yaitu ada presisi sampel ketidakpastian baku asal presisi sampel berasal dari penentuan konsentrasi metanol dan etanol yang diperoleh berdasarkan persamaan regresi kurva kalibrasi yang ditentukan dengan nilai standar deviasi atau SD dibagi akar dari jumlah pengulangan. Ketidakpastian baku asal presisi sampel dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian presisi sampel metanol dengan rumus mu P sama dengan SD per akar N. Mu P adalah mu presisi dan SD adalah standar deviasi dengan hasilnya 0,0177. Selanjutnya yaitu ketidakpastian presisi sampel etanol dengan rumus mu P sama dengan SD per akar N dengan hasilnya yaitu 0,0137. Oke, selanjutnya yang nama saya Gutwil Christian Sitingjak dengan NIM 2219079 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, selanjutnya ketidakpastian gabungan dalam pengujian ini merupakan gabungan nilai dari berbagai faktor ketidakpastian baku dalam pengujian. Hasil ketidakpastian gabungan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian gabungan metanol dengan rumus mu met itu mu metanol per kadar sama dengan akar dalam kurung mu pipet 1 mili per volume pipet tutup kurung pangkat 2 plus kurung buka mu pipet 10 mili tutup anjing panjang banget anjir ini. Ya udah, ulang sorry. Oke, selanjutnya ini berapa? Ayo selanjutnya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Gutwil Christian Sitingjak dengan NIM 2219079 untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Ketidakpastian gabungan dalam pengujian ini merupakan gabungan nilai dari berbagai faktor ketidakpastian baku dalam pengujian. Hasil ketidakpastian gabungan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpastian gabungan metanol dengan rumus mu metanol per kadar sama dengan akar pipet mu pipet 1 mili per volume pipet pangkat 2 plus mu pipet 10 mili per volume pipet pangkat 2 plus mu labu ukur 10 mili per volume labu pangkat 2 plus mu kurva kalibrasi per konsentrasi pangkat 2 dan plus mu presisi per presisi pangkat 2 yang hasilnya mu metanol sebesar 0,0767%. Oke, selanjutnya ketidakpastian gabungan dari etanol. Sama seperti rumus dari metanol yaitu mu etanol per kadar sama dengan akar mu pipet 1 mili per volume pipet pangkat 2 plus mu pipet 10 mili per volume pipet pangkat 2 plus mu labu takar 10 mili per volume labu pangkat 2 plus mu kurva kalibrasi per konsentrasi pangkat 2 plus mu presisi per presisi pangkat 2 dan mu etanol menghasilkan 0,7754%. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan ketidakpastian gabungan yang telah dilakukan maka dapat ditentukan nilai ketidakpastian diperluas. Ketidakpastian diperluas adalah ketidakpastian yang didapat dengan cara mengalihkan nilai ketidakpastian baku gabungan terhadap faktor cakupan. Pada umumnya faktor cakupan dinyatakan dengan simbol K yang sebesar 2, memberikan ketidakpastian diperluas dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Tujuan dilakukan ketidakpastian diperluas untuk mengetahui bahwa laporan nilai hasil pengukuran berada dalam rentang yang diberikan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian diperluas dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian diperluas metanol yaitu U sama dengan mu gabungan per K. K itu tadi faktor cakupan yang dihasilkan U sama dengan 0,0766% kali 2 sama dengan 0,1532%.
Selanjutnya, ketidakpastian diperluas etanol. Sama seperti rumus ketidakpastian diperluas metanol, yaitu mu sama dengan U sama dengan mu gabungan dikali K. U sama dengan 0,7751% dikali 2 sama dengan 1,5502%. Berdasarkan hasil perhitungan ketidakpastian diperoleh pelaporan ketidakpastian metanol dan etanol, yaitu berada di rentang 4,2954 kurang lebih 0,1532% dan 13,7716 kurang lebih 1,5502%. Oke, dengan hasil tabel sebagai berikut. Perkenalkan, saya Cindy Sola Aprilia dengan NIM 2219054 akan menjelaskan materi mengenai pengaplikasian estimasi ketidakpastian pada metode liquid chromatografi. Nah, metode LC ini dapat diaplikasikan pada penetapan kadar nistasin dalam sampel nistasin tablet salut gula, di mana nistasin dapat terbaca karena memiliki gugus kromofor sehingga akan dihasilkan puncak pada kromatogram yang diperoleh. Di sini ada diagram Wishbone liquid chromatography, di mana CO itu merupakan ketidakpastian baku yang didapat melalui kurva kalibrasi. Selanjutnya ada mu kontrol presisi dan mu gabungan. Dan didapatkan ketidakpastian diperluas yaitu U. Nilai estimasi ketidakpastian pengukuran ditentukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan rumus penetapan kadar pada persamaan di bawah ini, di mana Y merupakan luas area dari analit, A merupakan intercept, B merupakan slope yang diperoleh dari penetapan linearitas. Lalu yang kedua, menghitung ketidakpastian baku untuk konsentrasi kurva dengan persamaan di bawah ini untuk menentukan SXX atau merupakan ketidakpastian kurva kalibrasi, yaitu menggunakan rumus di bawah ini. Dan dilanjutkan menentukan CO yang merupakan ketidakpastian baku, di mana Y merupakan luas area yang diperluas, B merupakan slope, P banyaknya pengulangan analisis sampel, dan N merupakan banyaknya pengulangan standar yang diuji. Sehingga CO atau ketidakpastian baku yang diperoleh sebesar 50,923. Saya Nurina Amalia Rianto dengan NIM 2219139 akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu ketidakpastian pengukuran pada faktor pengulangan presisi, di mana kontrol presisi itu standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, di sini adalah contohnya. Untuk mendapatkan ketidakpastian pengukuran, kita harus mencari standar deviasi terlebih dahulu. Di sini ada data percobaan, lalu rumus standar deviasi diperoleh 0,253048. Kemudian hasil perhitungan estimasi ketidakpastian yaitu KP dari standar deviasi yang tadi telah diperoleh dibagi dengan akar 7. Akar 7 ini dari jumlah nilai dari data ini. Didapatkan hasil 0,09564. Lalu yang keempat adalah ketidakpastian penggabungan. Diperoleh setiap nilai ketidakpastian baku pada masing-masing faktor. Dilakukan perhitungan ketidakpastian penggabungan. Nilai ketidakpastian standar relatif merupakan nilai yang diperoleh dari nilai-nilai ketidakpastian dibagi dengan nilai yang diukur. Nah, di sini diperoleh angka 37,554. Nah, lalu yang terakhir ada ketidakpastian yang diperluas. Nah, di sini ketidakpastian diperluas didapatkan dari mu gabungan dikali dengan K. K ini adalah ketidakpastian yang dimana dari 95%.
yaitu didapatkan ketidakpastian yang diperluas yaitu 75,08 IU per miligram. Sekian, terima kasih.